Halo guys, Halo. Halo. ini pada sehat semua kan? Iyalah sehat, kalau nggak bakal join di sini kan? Iya. Sehat ya, Sar. Ya, Sar gimana? Sehat nggak? Ya gitulah, sehat tapi agak. Oh iya, aku mau nanya nih. Kalian udah pada nonton video pembelajaran pertemuan kelima belum sih? Itu loh yang tentang konservasi seni dan budaya. Aku sih udah. Ya udah kali dari kemarin. Udah sih, tapi aku ada yang masih belum paham nih mengenai kayak seni sama budaya. Menurut pendapat kalian tuh arti seni dan budaya konservasi itu kayak apa sih? Menurut aku sih arti seni dan budaya menurut pendapatku ya, produk dari kreativitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran, dan pemahaman terhadap alam lingkungan. Dengan memasukkan unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal. Seni dan budaya juga dapat berkembang dan diterapkan dalam masyarakat. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan pendapatku? Kalau aku sih mau nambahin dikit aja ya. Jadi seni dan budaya itu kayak merupakan suatu sesuatu yang diciptakan oleh manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan atau estetika dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Gitu. Karena udah ada yang berpendapat dan juga ada yang udah menambahkan, aku mau sedikit menegaskan beberapa pendapat dari kalian mengenai seni dan budaya. Tetapi kalian juga harus mengetahui arti kebudayaan itu sendiri ya. Kebudayaan itu sendiri bisa diartikan meliputi sistem ide yang terdapat dalam pikiran manusia, hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup dengan segala keterbatasan yang ada. Oke. Gitu. Lalu menurut kalian nih, menjaga kelestarian seni dan budaya itu penting atau enggak sih? Melestarikan budaya itu tugas kita seluruh rakyat Indonesia sebagai negara yang berbudaya, di mana beragamnya budaya di Indonesia patut kita jaga budaya tersebut agar tidak diklaim oleh negara lain sebagai budayanya. Setiap budaya yang ada di negeri ini wajib menjadi tanggung jawab kita untuk dilestarikan. Itu Sania. Oke. Oke, kira-kira menurut kalian kebudayaan sudah kita diskusikan tadi dapat dilestarikan dalam bentuk apa nih, teman-teman? Setelah aku baca ya dari beberapa sumber, kebudayaan tuh bisa dilestarikan dalam dua bentuk, yaitu culture experience dan culture knowledge, di mana culture experience diartikan sebagai sebuah pelestarian budaya dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Sedangkan culture knowledge adalah pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Sejauh ini yang aku tahu baru itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Untuk contoh dari cultural experience mungkin aku bisa menambahkan, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih untuk menguasai tarian tersebut. Dengan demikian, dalam setiap tahunnya selalu dapat dijaga kelestarian kebudayaan kids ini. Nah, kalau aku mau namanya yang cultural knowledge ya. Jadi tujuannya itu sendiri untuk edukasi dan bisa juga untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Jadi generasi muda itu bisa tahu itu loh kebudayaan dan potensi pariwisatanya dari daerah mereka sendiri, dari daerah asal mereka sendiri. Yang dari Semarang ya tahu budayanya Semarang, dari Jakarta ya tahu daerah kebudayaan dari Jakarta kayak palang pintu atau gimana. Terus kalau dari Bali ya juga tahu kebudayaan sana gimana gitu. Kalau menurut aku, mungkin ada yang lain.
Nah, selain dilestarikan dalam dua bentuk yang sudah didiskusikan tadi, kita juga dapat melestarikan kebudayaan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan hal ini, setidaknya kita dapat mengantisipasi pencurian kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Penyakit masyarakat kita ini adalah mereka terkadang tidak bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang Timur. Budaya daerah banyak hilang di kikis zaman karena kita sendiri yang tidak mau mempelajari dan melestarikannya. Akibatnya, kita baru bersuara ketika negara lain sukses dan terkenal dengan budaya yang mereka curi diam-diam. Baik, aku sedikit menambahkan ya. Selain itu, peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga sangatlah penting. Bagaimanapun pemerintah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah di tanah air. Pemerintah juga harus mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung adalah penampilan kebudayaan daerah di setiap event-event akbar nasional. Misalnya tari-tarian, lagu daerah, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda bahwa budaya yang ditampilkan itu adalah warisan dari leluhurnya gitu. Selain itu, aku juga mau nambahin cara-cara untuk melestarikan budaya, yaitu salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melanjutkan budaya lokal itu sendiri. Yang kedua, lebih mendorong kita untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdaya dan pelestariannya. Kemudian berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah-tamahan, solidaritas yang tinggi, selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, serta mengusahakan agar semua orang mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Oh gitu ya. Aku mau nanya nih, lalu apa peran generasi muda khususnya mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya tersebut? Nah, kali ini aku jawab. Peran mahasiswa untuk kasus yang ini itu ada 3 klasifikasinya. Ada agent of change, terus moral force, sama iron stock. Nah, tapi maaf aja nih, pengertiannya belum aku cari. Mungkin kalian ada yang tahu. Depan nyari, guys. Oke, aku ya, agent of change. Agent of change sendiri ini yaitu dengan cara memfilter kebudayaan asing yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Kedua, melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga perkembangan kebudayaan yang merupakan harta bagi bangsa Indonesia. Peranan ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran mahasiswa pada umumnya. Sedangkan moral force, mahasiswa dituntut untuk menjadi insan yang berkualitas dan teladan bagi masyarakat. Mahasiswa yang berkualitas adalah yang melengkapi dirinya dengan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kesatuan dalam berperilaku. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau pengertian dari yang 3 klasifikasi tadi? Mungkin aku izin menambahkan tadi yang agent of change sama moral force kan udah Arafah jelasin. Aku mungkin akan menjelaskan yang iron stock, yaitu sebagai mahasiswa, yaitu sebagai generasi penerus bangsa melalui pendidikan diharapkan kita mampu mengantisipasi masa depan yang senantiasa berubah terkait dengan budaya, bangsa, negara, serta wawasan bernegara untuk bela negara, dan memiliki pola pikir, pola sikap, pola perilaku sebagai pola tindak cinta tanah air, dan memiliki kesadaran maupun peran yang harus dilakukan untuk melestarikan perkembangan budaya sebagai warisan leluhur bangsa. Oke. Oh iya, menurut kalian nih, peran pendidikan dalam melestarikan kebudayaan tuh apa aja sih? Nah, aku mau ngejawab nih pertanyaan dari Sania. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya, pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Gitu. Kalau emang itu udah kodratnya yang dimiliki, jadi pendidikan itu bisa melestarikan budaya kan. Nah,
Sekarang pertanyaanku, kenapa pendidikan itu benar-benar penting dalam melestarikan budaya? Izin menjawab ya. Pendidikan sangat penting dalam melestarikan kebudayaan karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena proses pendidikan terjadi di dalam lingkungan manusia yang berbudaya. Pendidikan ada untuk memberi arah dan pandangan yang lebih baik akan budaya manusia itu sendiri. Tanpa pendidikan sendiri, budaya itu pun akan kehilangan. Nah, betul. Seharusnya sebelum kita mengenal lebih jauh peran pendidikan dalam melestarikan kebudayaan itu sendiri, kita juga harus mengetahui arti penting pendidikan itu sendiri, nggak sih? Di mana pendidikan merupakan salah satu media yang dapat melestarikan kebudayaan Indonesia melalui mulai dari suku bangsa, tarian adat daerah, kesenian bahasa daerah, dan masih banyak lagi kebudayaan Indonesia. Nah, selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang apabila kebudayaan tersebut hidup di dalam pendidikan, maka akan menghasilkan pelajar-pelajar yang berbudaya. Pendidikan sebagai proses kebudayaan mengakui bahwa anak atau individu memiliki potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan kepribadiannya menjadi dewasa. Dalam proses interaksi ini juga terjadi transformasi budaya dari generasi tua, yaitu guru, kepada generasi muda, yaitu peserta didik. Oke, ini aku izin nambahin dikit ya. Jadi gini, tadi aku itu sempat baca beberapa sumber. Jadi para antropolog itu melihat pendidikan itu sebagai proses pembudayaan. Terus utamanya di sini itu upaya konservasi atau pengawetan, pemindahan atau pengalihan, dan pembaruan budaya. Pendidikan juga merupakan sarana proses kebudayaan dan proses humanisasi dan sarana untuk melaksanakan proses akulturasi dan enkulturasi budaya. Artinya pendidikan itu adalah sarana pengembangan masyarakat, pengembangan budaya Nusantara, ekonomi teknologi, dan pengetahuan dan cara kerja yang tercermin dalam sistem kemasyarakatan, sehingga mampu mewadai perkembangan yang ada tanpa membawa akibat destruktif terhadap identitas Indonesia sebagai suatu subjek budaya. Nah, dari sini kita bisa tahu, kalau sudah memahami apa itu pendidikan, jadinya kita bisa paham sebenarnya apa sih peran pendidikan dalam pelestarian budaya. Itu, sorry tadi emang agak lemot jaringanku. Santai-santai. Tapi nggak terasa kan, udah cukup lama nih mendiskusikan mengenai pelestarian seni dan budaya. Mungkin sebagai penutupnya, aku mau nyampein beberapa kesimpulan mengenai diskusi sore ini. Jadi, kesimpulannya itu, kita harus menjaga pelestarian seni dan budaya, misalnya dengan cultural experience, cultural knowledge, bahkan masih banyak sekali cara kita untuk melestarikannya. Nah, kita justru sebagai mahasiswa juga harus mempunyai peran dalam pelestarian seni dan budaya ini dengan 3 cara. Tadi udah dijelasin, agent of change, moral force, dan iron stock. Pendidikan juga sangat berperan dalam pelestarian seni dan budaya, karena pendidikan ada untuk memberi arah dan pandangan yang lebih baik akan budaya manusia itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulannya dari aku. Wah, diskusinya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Sayang sekali diskusinya mungkin kita cukupkan saja ya. Lain kali kita diskusi lagi. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah bergabung untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.